Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kembali lagi di tutorial sipd.go.id ya. Kali ini kita akan membahas tentang penginputan pokok pikiran DPRD dan verifikasi usulan pokok pikiran DPRD oleh Sekretariat DPRD. Jadi ada dua pembahasan ya Bapak Ibu kali ini. Yang pertama adalah penginputan usulan pokok pikiran Dewan, lalu yang kedua adalah verifikasi usulan pokok pikiran Dewan oleh Sekretariat DPRD gitu Bapak Ibu. Langsung aja supaya videonya nggak panjang, kita langsung pergi ke sipd.go.id ya, bisa seperti biasa. Nah, masuk ke sini, lalu kita masuk ke perencanaan pembangunan daerah, lalu masuk ke RKPD. Ini dipilih ya Bapak Ibu, Kota Cilegon. Kemarin terakhir saya lupa sampaikan, ini tinggal diketik saja Kota Cilegon, tidak perlu ketik provinsinya, langsung Kota Cilegon. Lalu kita login, saya masukkan dulu username-nya. Yang ini kita login sebagai salah satu anggota DPRD ya Bapak Ibu ya. Mohon izin Bapak Bapak Dewan, saya pinjam akunnya sebentar, nanti isinya saya hapus lagi gitu Bapak. Kita masukkan passwordnya ya. Itu lalu kita masukkan tahun 2024. Lalu masuk. Nah, ini tampilannya dashboard, tampilan dashboard oleh Dewan. Jadi kita lihat di sini Dewan user yang saya pakai adalah user Dewan, inputor usulan Dewan. Kalau kita lihat detailnya, saya perbesar sedikit. Ini adalah akun milik Bapak Haji Erik Erlangga gitu ya. Bapak Ibu, kita coba dulu. Nah, ini saya perbesar, ini masih kosong. Seperti biasa ada jadwal besar ya kita menyebutnya. Lalu ini ada tahapan dan ini jadwal kecil. Jadwal kecilnya di sini kita sebut dengan Pokir DPRD. Ini sampai dengan 17 Februari. Sedangkan jadwal besarnya sampai dengan 2 hari lagi. Jadi ini masih lebih panjang ya, Bapak Ibu. Nah, kita untuk menginput seperti biasa ini hanya dashboard, jadi belum masih kosong semua ya. Kita lihat. Untuk input kita coba masuk ke sini di atas di RKPD, lalu osok usulan pokok pikiran Dewan. Sekali lagi ya, untuk menginput di atas DPRD RKPD, lalu pilih usulan pokok pikiran Dewan, lalu kita klik. Nah, ini tampilannya. Kita lihat belum ada data ya, belum ada data, jadi kita tambahkan data baru usulannya. Klik tambah. Nah, seperti biasa ini tampilan dari penambahan usulan pokok pikiran DPRD, Bapak Ibu. Kita pakai kamusnya. Nah, di sini semua usulan RPTkel dan Dewan itu seragam, sama ya Bapak Ibu usulannya. Jadi kalau kita mau ngusulin jalan, tinggal kita ketik jalan. Ya, itu. Nah, ini ada jalan, ada pembangunan jalan, ada pemeliharaan jalan ya. Lalu kalau kita mau ketik jembatan, kita tinggal ketik jembatan. Kita tunggu sebentar. Nah, ada pembangunan dan pemeliharaan jembatan, nah macam-macam gitu. Saya coba salah satu aja seperti drainase misalkan gitu ya, drainase. Nah, di sini ada pembangunan, ada peningkatan, ada pemeliharaan. Saya coba di peningkatan. Nah, untuk Dewan agak sedikit berbeda. Kalau kemarin isiannya di kelurahan itu hanya 3, di sini ada sedikit lebih banyak. Ini kosong, tapi di bawah sini yang terkait dengan sub kegiatan segala macam ini sudah terisi berdasarkan kamus usulan Bapak Ibu. Jadi tinggal kita isi permasalahannya apa. Misalkan terjadi banjir dikarenakan drainase kurang. Ya, kelompok sasarannya misalkan masyarakat terdampak banjir. Jadi kelompok sasaran ini adalah penerima manfaat dari usulan ini Bapak Ibu gitu ya. Jadi siapakah yang akan menerima manfaat dari usulan ini gitu. Lalu kita isi keterangan ini bisa berupa sebenarnya adalah semacam ke info tambahan, bisa jadi terkait waktu, misalkan ada banjir di momen tertentu atau ada lokasi yang lebih jelas lagi. Jadi dia lebih ke keterangan informasi tambahan aja. Saya kasih strip juga bisa, tapi ini harus diisi sebenarnya. Lalu asumsi, misalkan asumsi ini pandangan dari sudut pandang anggota Dewan. Misalkan ini urgensinya tinggi gitu ya Bapak Ibu.
Nah, seperti itu. Lokasinya misalkan, saya ini akan lokasinya ada di Cikrai gitu misalkan ya Bapak Ibu ya, lalu lokasi lingkungan mana, lingkungan titik, 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 RT berapa, RW berapa, gitu. Atau ada keterangan lain yang bisa diisikan misalkan, ruas tertentu gitu ya Bapak Ibu. Nah, bisa diisikan seperti itu, detail lokasi. Nah, saya lupa menyampaikan kemarin kalau usulan apa, setiap usulan ini berdasarkan lokasi. Jadi ketika satu lokasi, jadi berdasarkan lokasi. Jadi kalau walaupun ada usulan drainase lain, peningkatan drainase, tapi di lokasi yang berbeda silahkan diinput di usulan baru. Jadi jadi setiap ini jangan memunculkan lebih dari satu lokasi karena akan sulit nanti terdeteksinya ya lokasinya mana saja gitu. Jadi lebih baik dipisah. Ini lokasi 1, lokasi 2 diinput lagi, diinput lagi, diinput lagi. Dan seperti biasa ini setelah usulan ini, jadi ada usulan ada ini, isian ini sampai di lokasi dan file pendukung, misalkan foto atau apa seperti mesin bangkel ya. Ini mirip ya Bapak Ibu. Gitu. Ya, saya kasih salah satu file saja seperti biasa. Kita kasih berita resmi statistik saja. Lalu kita simpan. Nah, sudah berhasil disimpan. Nah, akan muncul usulannya di sini. Gitu. Dan otomatis subkegiatan yang mana ini sudah muncul gitu ya Bapak Ibu. Kita coba satu lagi. Misalkan terkait dengan jalan. Nah, ini jalan lingkungan, jalan umum, perlengkapan jalan umum, lalu ini pemeliharaan dan pembangunan jalan. Saya contoh di pemeliharaan jalan misalkan ya. Permasalahan jalan rusak mengganggu mobilitas masyarakat. Itu misalkan. Salah ya. Masyarakat. Kelompok sasarannya masyarakat Kota Cilegon. Itu misalkan gitu keterangannya saya strip, asumsinya misalkan jalan yang baik akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lokasinya misalkan di Cikrai juga. Takutnya kita nanti akan contohkan ini tapi kita coba di satu lokasi saja. Detail lokasinya sama tadi seperti lingkungan ini gitu ya. Saya kasih uji coba. Itu nah, seperti itu. Lalu file ini tidak wajib jadi bisa langsung kita simpan. Nah, ini sama seperti kemarin Bapak Ibu, ada tombol-tombol di sebelah kanan. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat usulan yang pertama tadi saya memasukkan file ya. Jadi di sini ada tombol untuk download lampiran tadi. Tapi kalau saya tidak memasukkan file, download lampirannya tidak ada. Itu Bapak Ibu. Lalu ini seperti biasa ini adalah terkait dengan status usulan. Jadi sejauh mana usulan ini sudah diproses, apakah sudah sampai RKPD, apakah sudah sampai di OPD, itu bisa dilihat di sini. Ini sudah catatan-catatannya semua akan muncul di sini gitu. Ini yang tanda I, lalu yang ini untuk melihat usulan yang tadi. Nah, tombol lalu yang sebelahnya ini untuk mengedit. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk penginputan hanya seperti ini. Jadi untuk terus menerus usulan selalu di ini. Tidak untuk anggota DPRD belum ada rupiahnya. Gitu Bapak Ibu. Belum ada nilai rupiah, jadi hanya lokasi dan permasalahan dan asumsi-asumsi yang diperlukan untuk mendukung prioritas ini gitu Bapak Ibu. Lalu untuk mencetak, kita bisa lihat di atas. Ini yang usulan secara umum. Lalu yang sebelahnya ini adalah usulan yang per SKPD. Kita buka satu persatu aja, kita coba. Nah, ini yang secara umum ya. Itu akan muncul seperti ini. Nah, jadi isinya hanya program kegiatan permasalahan, kelompok sasaran, keterangan, dan asumsinya. Itu. Lalu yang sedangkan ini adalah usulan berdasarkan dinas. Jadi tapi sifatnya ini rekapitulasi ya Bapak Ibu. Nah, jadi nama anggota dewan lalu mengusulkan kemana saja.
Ini statusnya juga bisa dilihat mana yang sudah dilanjutkan dan berapa yang dilanjutkan dan berapa yang ditolak. Dan untuk bisa melihat statusnya juga nanti akan kelihatan di sini. Nah, di status ini. Jadi ini ada jenisnya ya. Kalau pending itu masih dalam proses verifikasi gitu. Lalu kalau ditolak berarti usulan itu berhenti, tidak dilanjutkan kemana-mana gitu. Nah, kalau sudah difinalisasi, ini sudah diverifikasi oleh Setwan. Nah, kalau ditelah SKPD ini sudah ditelaah oleh dinas, dan kemungkinan kalau ditelaah SKPD ini kemungkinan hanya tinggal dilanjutkan saja gitu. Kemungkinan dia sudah masuk gitu ya kalau sudah sampai di sini Bapak Ibu. Itu aja. Lalu kita akan mencoba untuk memverifikasi usulan dari anggota DPRD dengan verifikasi usulan-usulan ini akan dikirim ke Setwan Bapak Ibu. Jadi nanti verifikator pertama adalah Setwan. Kita coba masuk lagi ke ini sebagai Setwan, masuk ke perencanaan pembangunan daerah, lalu RKPD. Kita coba masuk menggunakan akun verifikator Setwan. Saya coba masukkan passwordnya, lalu kita coba masuk. Nah, di sini muncul Bapak Ibu di Setwan, di akun verifikator Setwan ini saya lihat, kita bisa lihat ya di sini ya, verifikator usulan dewan. Itu detailnya. Ini belum ada isinya karena memang kita belum dapat informasi data dari Setwan siapa saja yang akan memverifikasi gitu ya. Nah, di sini ada usulan dari Haji Erik Erlangga, 2 usulan dan statusnya masih pending. Nah, ini sekali lagi tampilan pertama ini selalu akan ke dashboard. Untuk menginput untuk memverifikasi ya dengan status, kalau dengan akun ini itu kita akan memverifikasi, kita masuk ke RKPD lalu melakukan verifikasi validasi usulan dewan. Nah, di sini kita lihat ada 2 usulan dewan di bawah, Bapak Ibu. Statusnya masih pending gitu. Lalu untuk dewan itu cara verifikasinya adalah pertama kita cek dulu pakai logo ini Bapak Ibu. Ini sekali lagi yang atas ini lampiran ya. Karena ini tidak ada lampirannya jadi mati. Ini ada. Jadi dan ini lihat untuk melihat catatan. Nah, belum ada catatan. Ini juga belum ada catatan. Dan ini untuk melihat status usulan sudah sampai sejauh mana. Gitu. Nah, untuk memverifikasi seperti yang saya bilang, kita klik ini detail usulan. Nah, gini. Nah, Setwan itu hanya memverifikasi ini yang menyala ini Bapak Ibu. Kalau dari ini jadi sebenarnya kalau ini terdapat kesalahan baik dari kamus usulan ataupun usulan penginputan secara manual, Setwan wajib memperbaiki ini, mengarahkan ini ke sub kegiatan yang lebih tepat gitu. Misalkan ini tadinya ini usulannya adalah terkait dengan pemeliharaan jalan ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini salah masuk, dia malah masuk ke pemeliharaan jembatan. Nah, Setwan harus perbaiki itu. Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau sudah benar seperti ini, ya sudah benar, itu kita tinggal lanjutkan, pindahkan statusnya ke dilanjutkan. Nah, tinggal silahkan masukkan catatan ya, sudah sesuai misalkan gitu. Lalu kita oke, nah statusnya akan berubah menjadi dilanjutkan. Ini juga sama. Jadi kita cek dulu di sini. Kalau memang ini ada yang tidak sesuai, silahkan diperbaiki. Nah, ini sesuai ya. Jadi kita tutup, nggak usah perbaiki. Lalu kita ubah statusnya ke dilanjutkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita refresh. Nah, usulan dewan di sini tadi ada 2, yang tadinya pending berubah ke dilanjutkan. Nah, kalau statusnya sudah dilanjutkan seperti ini Bapak Ibu, kita tinggal menunggu ini berubah warna lagi ketika telah SKPD nanti dilakukan. Jadi tidak bisa lagi, jadi untuk Setwan sampai di sini saja verifikasinya.
Jadi proses selanjutnya adalah tinggal menunggu ini statusnya dilanjutkan. Kalau ini memang nanti berubah ke statusnya ke pending, pending atau verifikasi OPD, baru nanti kita bisa lihat ya ininya Bapak Ibu, prosesnya sudah sejauh mana. Hanya itu saja Bapak Ibu. Nah, silahkan dicek lagi gitu kan ya, prioritasnya. Lalu kita bisa lihat di sini adalah cetakan. Nah, ini kalau berdasarkan warna ini yang mana yang pending, mana dilanjutkan, mana yang ditolak. Gitu. Nah, ini rekapitulasinya, ini usulan dewannya di sini. Tinggal dicetak gitu ya kalau untuk dikirim ke OPD atau ke Bapeda gitu. Sepertinya itu Bapak Ibu untuk menginput usulan pokok pikiran dewan dan verifikasi usulan DPRD oleh sekretariat DPRD gitu. Itu dia, hanya sampai situ aja tahapannya untuk video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.